Kamu bakalan jago banget pakai aplikasi KineMaster abis nonton video ini guys. Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku Haryobi. Di video ini kita akan bahas dari nol ya, bagaimana teman-teman semuanya mengedit pakai aplikasi KineMaster. Eits, buat teman-teman semua yang sudah jago ya, nggak apa-apa, nggak usah nonton ini, tapi nonton video yang ini ya. Oke, karena di video ini kita akan ngebahas bagaimana kita nanti memulai pakai aplikasi KineMaster. Khususnya buat kamu semuanya yang belum pernah ya mengedit pakai HP atau pakai KineMaster. Tonton video ini, kita jamin ya, habis nonton videonya kalian langsung bisa jago pakai aplikasi KineMaster. Oh ya, buat kamu semuanya yang pengen skip-skip ya, nanti ada di sini ya part-partnya. Atau teman-teman klik aja deskripsi di bawah, itu ada timestamp-nya jika teman-teman pengen skip ke bagian yang kalian butuhkan. Nah, kita mulai ya. Oke, untuk tampilan awalnya KineMaster itu kayak gini nih guys. Bentar, nah ini ada di samping ya. Nah, aplikasi KineMaster itu sifatnya freemium ya. Free dan yang ada yang premium. Nah, perbedaannya apa? Bentar. Oke, untuk yang premium teman-teman bisa dapetin dengan harga 58 ribuan aja per bulan. Jadi sifatnya ini subscribe ya atau berlangganan. Kayak Netflix atau ya beberapa aplikasi-aplikasi lain yang berbayar. Nah, ini sifatnya berlangganan 58.000, tapi untuk setahun teman-teman bisa dapatkan sekitar 580.000. Sangat murah untuk sebuah aplikasi yang sangat hebat nih. Itu belum termasuk pajak. Nah, perbedaannya apa sih dengan premium, yang free dan yang premium? Itu biasanya yang paling mencolok itu ada di watermarknya nih. Kalau yang free itu ada watermarknya. Dan beberapa fitur yang premium nanti itu nggak bisa dibuka. Namun menurut kami free pun udah sangat oke banget nih buat teman-teman semuanya untuk mengedit sebuah konten. Untuk tampilan awalnya kayak gini ya teman-teman ya di KineMaster. Jadi teman-teman semuanya awalnya nanti buat baru ya. Nah, buat baru lalu pilih atau tentukan terlebih dahulu format yang kira-kira teman-teman ingin buat videonya kayak apa. Entah itu landscape atau portrait. Kalau landscape ya 16:9 kayak video ini. Ini adalah video landscape ya. Kalau portrait itu biasanya yang di TikTok, Reels, dan lain-lain. Nah, untuk 1:1 itu biasanya di Instagram. Ada 4:3, 3:4, 4:5, atau 2:5:1 itu yang sinema. Oke, nah untuk fitur yang advance itu biasanya kita jarang banget yang mengotak-atik ya. Karena itu sudah default buat teman-teman semuanya. Saya sarankan untuk di awal-awal itu tidak mengotak-atik yang advance ini. Kita akan masuk yang di 16:9 dan jangan lupa kasih nama ya guys ya. Untuk filenya nanti jadinya itu filenya itu apa namanya. Kamu juga bisa kita contohkan. Nah, kenapa sih kita kasih nama ya? Kan kita bahas tadi ya, kenapa kita kasih nama di file kita itu agar kita memudahkan nih. Sewaktu-waktu kalau kita nanti itu pengen ngedit lagi, biar kita nggak kebingungan nih. Kira-kira filenya itu namanya apa. Setelahnya teman-teman pencet aja buat di sini. Nah, lalu teman-teman pilih file yang sudah teman-teman ingin edit ya di sini ya. Saya sarankan atau kita sarankan teman-teman semuanya, filenya itu dikumpulin dalam satu folder. Agar apa? Nantinya teman-teman pada saat mengedit di KineMaster itu enak nih pencet-pencetannya atau teman-teman pilih-pilihnya itu enak, ya kan? Kalau saya sih kebetulan sudah ada satu folder ini untuk mencontohkan ke teman-teman semuanya. Saya sarankan file-file di HP itu difolderin biar nanti enak mencarinya. Kita akan kasih contoh ya di sini ya. Teman bisa ngeklik. Nah, di sini filenya seperti ini. Nah, filenya teman-teman itu nantinya ini adalah file yang pengen diedit, ya kan? Bisa 1 atau 2 atau 3. Terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita akan coba 3 dulu ya, teman-teman. Kalau udah, langsung di X ini. Nah, ini adalah interface atau tampilan dari aplikasi KineMaster. Sangat user friendly. Oh ya, kebetulan ini tempatnya ada di salah satu restoran yang ada di Kota Malang ya. Namanya Sivaraja Secret Garden. Oke, nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Pada saat kita ingin mengedit sebuah konten di KineMaster. Untuk interface-nya seperti ini. Dan nanti tombol-tombolnya langsung aja di video ini. Oke, setelah kita memasukkan file-filenya itu tadi, ini ada beberapa fitur yang teman-teman bisa gunakan ya. Nah, kalau teman-teman itu pengen memindahkan, Kak, aku pengen memindahkan file-file ini gimana ya? Urutannya nggak sama. Teman-teman pencet aja filenya itu yang lama. Nah, file yang seumpamanya ini ya. Teman-teman langsung geser ke bagian yang ada di sini. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk timelinenya yang di bawah, sekiranya itu kebesaran atau kekecilan, teman-teman itu bisa mengecilkan atau ngezoom atau zoom out timelinenya. Jadi kayak digeser ini. Nah, timelinenya seperti ini. Itu
sama dengan kayak itu memperbesar atau memperkecil filenya seperti apa. Ya kan? Untuk pindah, saya ulangin ya. Kayak gini, ditekan yang lama langsung dipindahkan. Oke. Nah, di kiri itu ada tombol undo, redo, dan hapus. Maksudnya apa? Ini hampir sama kayak Microsoft Word ya. Kalau teman-teman familiar dengan Microsoft Word, undo seumpamanya teman-teman salah nih melakukan langkah atau keliru dikit, tiba-tiba aku pengen ini ternyata udah kelanjur, itu bisa di undo. Itu. Atau di redo. Oh, nggak jadi deh. Nah, seperti itu. Atau dihapus, filenya bisa dihapus. Ada tombol tong sampah yang ada di sini. Kak, nggak sengaja menghapus, di undo. Nah, seperti itu. Itu adalah fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk mengundo, redo, dan menghapus. Dan itu tadi adalah yang memindahkan file-filenya seperti apa. Oke, kalau tadi sudah memindahkan ya teman-teman ya. Nah, pada saat ini teman-teman klik aja footage atau video yang teman-teman inginkan, ya kan? Nah, kalau klik itu ada beberapa fitur ya. Tapi ini coba teman-teman perhatikan di antara di akhir sama di awal dari footage itu ada titik 4. Itu apa fungsinya? Itu teman-teman bisa nge-crop bagian akhir atau bagian depan sesuai dengan keinginan teman-teman. Tinggal digeser aja, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi geser ke kanan, ke kiri. Nah, kan sama nih. Jadi secara nggak langsung bagian awal dan bagian akhir itu bisa terpotong. Nah, atau teman-teman di sini kan kalau pada saat itu ngeklik itu ada bagian pangkas atau bagi di atas itu. Maksudnya apa? Ini. Pangkas kiri, jadi teman-teman perhatikan garis yang pada panjang itu ya. Itu adalah poinnya teman-teman. Atau bagian yang teman-teman sekarang lihat di previewnya. Kalau pangkas kiri berarti bagian kiri dari footage itu di garis itu akan menghilang secara otomatis. Jebret seperti ini. Ya kan? Lalu ini kita undo. Sebaliknya pangkas kanan itu garis itu ya kan, poin yang kita bagian kanan di footage itu akan otomatis terhapus seperti itu. Nah, kita undo. Nah, kok gimana caranya kita menghapus bagian yang di tengah-tengah? Pencet itu pangkas, lalu di sini ada bagi. Nah, teman-teman kalau bagi saya sarankan itu 2 kali ya kalau teman-teman pengen menghapus bagian tengahnya. Ini kita zoom lagi. Nah, bagian tengah di sini kita bagi, kita hapus. Kalau seumpamanya teman-teman pengen menghapus bagian tengah, so nanti kayak gini kita hapus. Nah, kita akan lihat previewnya seperti ini. Ya nggak, bagian tengahnya akan secara otomatis terhapus kalau kita pakai bagi itu. Dan fitur yang selanjutnya yang kita undo ya, lalu pangkas. Nah, pangkas dan sisipkan bagian beku. Jadi apa? Kalau kita klik, nah, satu bagian itu akan jadi JPEG ya, atau jadi sebuah foto. Jadi akan nge-freeze. Nah, nge-freeze seperti ini. Begitu teman-teman. Kalau yang bagian yang pangkas yang tadi yang disisipkan, kita akan undo lagi. Lalu ada sebuah fitur nih namanya kecepatan. Maksudnya apa di sini? Yaitu kecepatan. Kita bisa memainkan kecepatan yang ada di video kita. Kalau 0,5 otomatis akan semakin lambat video kita. Kalau ini semakin cepat, ya kan? 1 kali atau 1,5, 2,5 dan lain-lain itu semakin cepat. Kalau yang 1 kali, 4 kali itu otomatis ya. Kalau kita pencet-pencet. Nah, gitu. Tapi ingat ya, kalau mainin kecepatan itu kita harus memperhatikan yang namanya FPS, frame per second. Maksudnya apa? Seberapa banyak ya frame dalam setiap detiknya. Semakin besar FPS kita akan enak banget pada saat kita memainkan kecepatan di video kita. Hasilnya apa? Kalau kita lambatin ya 0,5, video kita nggak akan patah-patah kalau FPS-nya itu tinggi, teman-teman. Nah, kalau ini kan FPS-nya 30, akan patah-patah. Sesuai kenapa kita tidak bisa memainkan kecepatannya. Kalau FPS-nya 60, kita bisa memainkan kecepatannya di sini. Gitu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ngingetin lagi ya, kalau seumpamanya video kita dicepetin, otomatis durasi nanti video kita akan terpotong juga, ya kan? Secara nih kalau kita cepetin otomatis kan makin cepet kan videonya. Tapi ingat, mainin kecepatan juga harus berkolerasi juga dengan FPS. Saran saya kalau teman-teman memainkan kecepatan ini, FPS pada video teman-teman itu harus minimal 60 FPS. Kalau 30 sebaiknya jangan. Itu dia. Oke teman-teman semuanya, abis ini kita akan belajar bareng bagaimana caranya pan dan zoom. Maksudnya apa? Oke teman-teman, klik aja footage yang ada di sini. Lalu klik aja pan. Jadi teman-teman itu bisa mendigital zoomkan atau bisa kayak ngezoom gitu secara otomatis pakai aplikasi ini.
kan? Contoh seperti ini. Nah, ini posisi awal seperti ini ya, teman-teman bisa berubahnya. Posisi akhirnya teman-teman kayak gini. Nah, zoomnya itu di bagian previewnya. Nah, super zoom. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini enak nih buat teman-teman yang pengen digital zoom, gak bisa ngezoom pada saat bikin kontennya, kita bisa pakai digital zoom seperti ini. Atau teman-teman, kak aku gak perlu digital zoom nih, aku perlunya itu cuma zoom aja. Jadi kayak gini nih teman-teman. Yang tanda ini itu teman-teman semuanya kak kayak gini kan. Di awal teman-teman zoom aja seperti ini, dan maunya seperti ini, teman-teman pencet aja tombol sama dengan ini. Berarti dari awal itu akan zoom sampai sesuai dengan keinginan teman-teman. Gitu. Jadi ini zoom doang tanpa ada movement maju banget itu nggak ada. Jadi cuma zoom doang. Itu yang fitur yang pen dan zoom. Kalau kita telah lagi di bagian bawah, itu ada namanya filter dan penyesuaian. Iya, oh iya teman-teman, kalau kita pakai digital zoom kayak gini ya, itu kualitasnya video kita itu akan menurun. Otomatis gambarnya akan jauh lebih tidak berkualitas. Kualitasnya akan turun dibanding kita tidak menggunakan digital zoom yang pakai pen dan zoom itu. Itu jadi saran saya dipikir-pikir lagi nih, kira-kira pakai atau enggak fitur itu. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya ini ada filter. Tahu dong filter apa? Biasanya kan teman-teman kan yang nonton video ini sering banget ya di Instagram pakai filter-filter. Di sini juga bisa nih teman-teman pakai filter. Ada banyak sekali filter-filter yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan intensitasnya pun juga bisa nih. Nah, intensitasnya dari 0 sampai 100 seperti apa. Lalu, nah kalau teman-teman sudah memilih ya filter seperti apa, di bagian bawah itu ada terapkan semua. Jadi nantinya semua video ya, nggak cuma footage ini doang ya, semua video nanti filternya bakalan sama. Kalau kita terapkan semuanya seperti ini. Pasangan filter pasti ada pengaturan kayak brightness, kontras dan lain-lain. Itu ada di mana? Di penyesuaian. Di sini teman-teman bisa mengedit kayak kecerahan ya kan. Kecerahannya bisa semakin minus akan semakin gelap, semakin plus akan semakin terang. Lalu kontrasnya, kontras itu maksudnya apa? Maksudnya itu ketajaman dari warna-warna yang ada di situ seperti apa. Ya kan? Bisa minus, minus itu semakin kabur warnanya, kalau plus itu semakin tajam. Gitu. Kayak saturasi, intensitas dari warna semakin besar, otomatis warnanya akan semakin muncul. Kalau ini akan semakin, kalau orang Jawa ngomongnya puya ya, kalau ini agak pudar, kalau minus gitu. Terus getar, ini bukan shaking ya, tapi ini getar bener-bener warnanya akan lebih tajam. Suhu itu ada dua ya, cool tone sama warm tone. Kalau cool tone itu agak kebiru-biruan seperti ini, kita kurangin agak kebiru-biruan. Kalau yang warm tone itu agak kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Itu highlight, jadi dia itu mengurangi highlight atau cahaya yang ada di situ. Lalu bayangan juga bisa dikurangin atau ditambahin atau ditonjolkan bagiannya. Untuk gain, gamma, lift, dan hue itu jarang sekali kita pakai ya jujur, karena menurut kita udah cukup banget di filter itu tadi. Terus di sini ada terapkan semua, jadi nanti teman-teman bisa menerapkan ke semuanya footage-nya. Namun saya sarankan teman-teman semuanya jangan diterapkan semua ya untuk penyesuaiannya. Karena apa? Tiap footage itu berbeda ya, dari intensitas cahaya, bayangan dan lain-lain. Saya sarankan teman-teman semuanya itu manual aja untuk di penyesuaiannya. Oke teman-teman semuanya, kita akan belajar bareng bagaimana caranya menambahkan musik atau suara di video kita. Oke, oh iya sebelumnya teman-teman itu bisa loh nge-mute video kita atau video kita tuh nggak ada suaranya. Caranya gimana teman-teman? Pencet aja videonya, lalu di sini ada mixer, ya kan? Nah di sini itu ada suara, bisa intensitasnya suaranya berapa, ya kan? Terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Namun saya sarankan jangan melebihi 100% karena akan suaranya akan jauh lebih pecah. Tuh. Untuk yang tombol ini, FX ini, sabar, nanti kita akan tahu, kita akan kasih tahu ke teman-teman semuanya fungsinya itu sebenarnya buat apa, ya kan? Oke, lalu ini kita kecilkan ya atau di mute. Kalau di mute ya disilang aja. Biasanya sih saya mute. Lalu kita akan menambahkan musik di sini. Oke. Musik. Nah, di sini ada beberapa musik yang bisa teman-teman gunakan nih. Di KineMaster itu ada shopnya, tokonya KineMaster.
Saya sarankan teman-teman semuanya pada saat menggunakan KineMaster itu teman-teman terkoneksi ke internet ya, baik itu WiFi ataupun ke kuotanya teman-teman sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa aset-aset atau fitur-fitur yang bisa teman-teman download secara gratis di sini nih. Nah kan, baik itu versi yang premium atau versi yang free, teman-teman bisa mendapatkannya dengan gratis. Oke, nah di sini ada banyak sekali ya. SFX itu apa maksudnya? SFX itu adalah sound effect. Ya kan, kebetulan di sini itu nggak ada sound effect, jadi saya harus mendapatkan sound effect-nya itu di tokonya KineMaster. Teman-teman bisa pencet yang ada logo toko yang ada di kanan paling atas, sebelahnya X, itu adalah tokonya KineMaster. Nah, aset-aset di sini itu teman-teman bisa download secara gratis ya. Nggak cuma suara aja, ada banyak banget ya aset-aset di sini yang bisa teman-teman download. Di sini sesuai dengan genre atau mood-nya ya di sini ya. Ada langkah kaki. Ini kalau SFX atau sound effect itu menambah kayak suara, semuanya kita masak ya kan. Ada suara kleng 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 atau suara-suara burung-burung di pagi hari, itu menambah suasana yang enak banget. Itu bisa. Ada kayak suara orang ketawa ya kan. Itu suara yang ada di SFX namanya teman-teman. Tuh, lalu di sini ada air ya kan, gemericik air. Kita ada ini. Nah, kita unduh, lalu kita bisa gunakan ini di kontennya kita. Oke, kan ada banyak banget teman-teman bisa lihat dan gunakan secara gratis di sini. Kalau udah, tinggal pencet aja tombol plus yang ada di sini. Nah, soundnya di sini. Kak, gimana caranya nambahin lagu? Lagu juga bisa. Kalau teman-teman pencet lagu di sini, ini adalah lagu-lagu yang ada di HP saya nih, ya kan, koleksi-koleksi di lagu saya yang ada di HP. Jadi teman-teman juga bisa gunakan itu untuk backsound dari video teman-teman di KineMaster. Tuh, ada banyak sekali ya teman-teman ya, ada album dan lain-lain. Nah, kalau lagu juga ada tokonya nih di KineMaster nih. Buat teman-teman semuanya, Kak, aku nggak punya nih koleksi lagu yang ada di HP nih. Ya kan? Gimana ya? Nah, ini teman-teman, ini bisa teman-teman gunakan di KineMaster. Caranya tinggal download aja sesuai dengan genre atau sesuai dengan ini ya, kebutuhan teman-teman seperti apa. Kira-kira musik-musik lo-fi itu bisa di-download kayak gini. Nah, pertama dicoba dulu, dengerin kira-kira cocok atau enggak. Ya kan, kalau sudah diunduh dan langsung bisa digunakan pada videonya teman-teman. Ada di musik dan yang tadi itu the day before. Nah, tinggal di plus. Gitu teman-teman. Nah, untuk lagu kalau teman-teman pencet ini itu sama dengan footage ya teman-teman ya, fungsinya ya. Jadi ada teman-teman bisa menghapusnya bagian awal atau bagian akhirnya, atau teman-teman menghapus di bagian tengahnya. Posisinya atau treatmentnya itu sama dengan footage, gitu. Jadi teman-teman di sini langsung dipangkas. Nah, pangkas bagi. Jadi teman-teman di sini bisa menghapus bagian yang tidak diinginkan. Tinggal dihapus doang deh. Dan ini bisa digeser-geser juga musiknya. Ya kan, musiknya bisa digeser-geser entah itu di posisi mana sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Lalu ini yang paling keren ya menurut saya, fitur yang oke banget dari KineMaster, yaitu ducking. Kalau kita aktifkan ducking itu apa? Jadi teman-teman ya, pada saat konten ngobrol atau konten interview itu kan pengen di belakang atau backsoundnya itu ada suara musiknya, tapi itu tidak menutupi suara dari yang asli. Caranya biasanya itu kan patah ya, suaranya tiba-tiba berhenti, ada ganti suara kita, tiba-tiba ada suara musiknya lagi. Itu kan kurang menarik. Dengan fitur ducking itu teman-teman bisa nih kayak semuanya suara musik nih, lagi jalan tiba-tiba kita lagi ada ngomongnya, itu tiba-tiba dia turun sendiri backsoundnya. Lalu pada saat kita tidak ngomong, dia akan naik lagi suara musiknya dengan halus. That's why kenapa di KineMaster itu ada fitur yang sangat bagus, yaitu ducking. Nah, kalau teman-teman mengaktifkan ducking ini di videonya yang tadi kita bahas di mixer, nah ini itu pada saat kita kan duckingnya itu kira-kira berapa persen nih suara musiknya pada saat kita ingin suara kita ngomong. Pada saat kita ngomong itu suara kita jelas. Nah, berapa persen? Harus minus ya teman-teman ya, karena minus itu suaranya akan turun. Gitu. Seperti itu fitur ducking yang ada di KineMaster, dan itu adalah menambahkan musik dan SFX yang ada di KineMaster. Oke, oh ya teman-teman juga bisa loh menambahkan voiceover di sini ya teman-teman ya. Nah, saya akan contohkan di sini. Saya hapus dulu bagian ini. Lalu teman-teman bisa langsung voiceover langsung pada saat
videonya itu dimainin di sini nih, di previewnya. Caranya di record. Nah, tandanya itu ada sound yang naik turun. Kalau udah, langsung pencet aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman pengen ngomongnya seperti apa. Ya kan, kayak gini, kalau aku bisa, kamu juga bisa. Berhenti dan dia langsung menjadi file suara di sini, teman-teman. Treatmentnya sama ya, bisa teman-teman pangkas, kurangin, cut sesuai dengan yang tadi kita pelajarin, dan treatmentnya itu hampir sama dengan yang ada di footage tadi. Itu dia teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar bareng bagaimana caranya menambahkan transisi di video kita yang ada di KineMaster. Oke teman-teman, kalau teman-teman semuanya di sini kekecilan ya, ini bisa teman-teman tambahkan atau besarin di situ. Kan ada tombol silang itu ya, atau tombol minus itu ya, yang ada di antara kedua footage itu. Fungsi transisi itu adalah apa sih? Memperhalus perpindahan antar footage, teman-teman. Namun tetap transisi itu tergantung kebutuhan teman-teman nantinya seperti apa. Kan kalau kita pencet di sini, nah ini akan ada muncul beberapa transisi-transisi yang bisa teman-teman gunakan. Namun ya, karena ini kan sudah aku download ya teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya menginginkan transisi yang keren-keren, balik lagi ke tokonya KineMaster yang ada di kanan paling atas. Nah, ini teman-teman bisa mendownload aset-aset transisi yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa, sesuai dengan genre-nya teman-teman. Nantinya ada banyak banget ya di sini ya, teman-teman yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan sesuainya. Oke, kita akan contohkan untuk mendownload ya. Nah, kayak ini aliran warna-warni. Seperti ini kita akan download. Baik lagi teman-teman, KineMaster ini saya sarankan untuk terkoneksi ke internet. Kalau udah, pencet transisi lalu ke ini. Oke, kita pilih aja yang barusan kita download ya. Nah, di sini ada waktu. Ini berkebalikan dengan yang kecepatan tadi ya. Kalau semakin 0,5 itu semakin cepat transisinya. Gitu. Kalau semakin lambat, kalau 2 detik, jadi itu semakin lama muncul transisinya. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa transisinya munculnya. Semakin 1,5 jadi semakin lambat transisinya. 0,5 semakin cepat. Itu berkebalikan. Seperti itu untuk transisinya. Dan perpindahan footage-nya ada banyak banget ya di sini ya. Ada banyak banget footage-nya yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya seperti apa. Dan apakah wajib transisi ini? Balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oh iya, sebelum kelupaan, kalau semuanya footage-nya teman-teman itu kurang, Kak, kok cuma 3? Aku pengen nambah lagi. Di mana? Itu pencet aja media di sini. Lalu pilih aja folder yang teman-teman pengen menambahkan. Di sini teman-teman bisa menambahkan foto atau video, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau aku akan menambahkan video lagi. Nah, kayak gini. Ujung-ujungnya nanti akan lebih panjang video kita. Itu yang untuk transisi ya. Transisi itu ada di tombol antara dua footage nih. Antara dua footage ada tombol thread gitulah, itu ada transisinya. Lalu setelah transisi ada hal yang paling keren. Wis mahari por. Oke, yang paling keren ya menurut aku keren di KineMaster selain fitur ducking itu adalah grafisnya teman-teman. Kalau kita mengenal yang namanya Adobe After Effects, di sini tuh hampir sama efek-efeknya, tapi itu gampang banget bikinnya teman-teman, efek-efeknya. Contoh, video ini kan tidak ada efeknya ya. Nah, tidak ada efeknya, kosongan ya. Kita bisa nambahkan loh efek-efek di situ. Caranya gimana? Klik aja video yang ada di sini, lalu pilih yang klip grafis. Nah, karena di sini udah banyak ya klip grafisnya. Balik lagi, teman-teman kalau pengen klip grafisnya itu bagus-bagus atau nambah klip grafisnya, ke tokonya KineMaster yang ada di pojok kanan atas. Kan? Di sini ada banyak banget klik grafis yang bisa teman-teman gunakan nih. Wah, ada banyak banget pokoknya dah, teman-teman. Di sini efek-efeknya yang bisa teman-teman gunakan. Ada gaya dan lain-lain ya. Kalau kita akan pakai yang ini. Kita tinggal undo. Ini bisa sampai 13 mega ya. Jadi oke banget. Klip grafis tadi itu yang ini ya, yang klip grafis ini pakai yang bingkai coret-coret. Nah, seperti ini di sini nih. Nah, ada beberapa klip grafis di sini yang bisa kita tambahkan tulisannya teman-teman. Contohnya yang ini ya, itu bisa kita
tambahkan tulisan sesuai dengan keinginan kita. Kamu juga bisa seumpama, ya kan? Atau sub. Nah, kayak gitu. Warnanya pun juga bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Dan ada beberapa yang tidak bisa kita nambahkan nama, ada yang bisa. Contohnya kayak ini. Nah, kalau ini kita akan pakai klip grafis yang di sini ya. Kita akan contohkan dengan klip grafis yang lainnya. Contoh kayak gini. Nah, klip grafisnya seperti itu. Klip grafis pun juga bisa dikurangin durasinya atau diperpanjang durasinya sesuai dengan keinginan teman-teman seperti apa. Nah, keren kan seperti ini jadinya. Nah, contoh atau yang ini tadi. Nah, itu dia klip grafis teman-teman. Jadi kerennya KineMaster itu ya, klip grafisnya tuh oke banget dan teman-teman bisa mendownloadnya. Klip grafis itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Ada banyak banget ya yang bisa teman-teman gunakan. Itu dia teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas fitur lain yaitu layering atau layer, lapisan ya di sini ya. Oke, kita pencet aja lapisan di sini. Di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Kalau kita pencet, yaitu kita pencet media, itu kita bisa menumpuk video kita dengan video lain atau sebuah foto sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya seperti apa. Kalau kita di sini akan contohkan video ya teman-teman ya. Contohkan video yang seperti ini. Seperti ini. Itu ada beberapa video yang teman-teman bisa gunakan. Contoh seperti ini. Nah, di video ini teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar atau memindah-mindahkan seperti ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya seperti apa kontennya tentunya, ya kan? Lalu ada animasi masuk teman-teman, pengennya nanti di sini itu masuknya halus atau enggak gitu. Dan ini ada durasi ya, semakin lama semakin lambat juga masuknya. Kalau animasi keluar juga nanti hampir sama dengan itu, semakin lama ya semakin lama pula keluarnya. Jadi itu halus masuknya seperti ini. Nah, ada dua video, ada tumpukan dua video di video yang lain. Kalau ini saya contohkan ya, di layernya saya lapisan, di sini akan saya masukkan sebuah foto nih teman-teman. Foto kita yang kayak gimana, ya kan? Contoh ini, nah ini ada foto. Nah ini bisa nih foto di sini. Nah ini bisa dipindahkan, bisa dikecilkan, dibesarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu untuk yang lapisan yang media. Oh ya, lapisan ini kan ini ada banyak nih. Kita akan pencet yang tombol ini ya. Nah di sini kita sudah pakai 3 lapisan ya, 1, 2, 3. Nah tiap HP atau tiap device itu berbeda-beda ya teman-teman ya, berapa maksimalnya lapisan yang buat KineMasternya. Nanti kita akan ajarkan di akhir ya, kira-kira device-nya teman-teman itu berapa lapisan maksimalnya. Itu untuk lapisan di sini. Oke, kita akan hapus ini. Nah, lapisan kedua di sini teman-teman bisa menambahkan stiker-stiker yang lucu-lucu nih. Ya kan? Stiker-stiker yang bisa menambahkan nilai estetika yang ada di video teman-teman. Kalau stikernya itu tidak dibutuhkan nggak apa-apa, tapi buat teman-teman yang membutuhkan stiker bisa pencet stikernya ini. Atau balik lagi ke tokonya KineMaster, teman-teman bisa mendapatkan stiker-stiker yang oke-oke sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Ya kan? Sama dengan yang tadi. Ada banyak banget. Nah, di sini akan aku contohkan ini ya, stiker panda. Panda di sini. Nah, ini bisa dikecilkan atau dibesarkan. Nih, di beberapa stiker itu bisa juga menambahkan tulisan, ya kan? Kamu juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman, warnanya pun bisa digonta-ganti sesuai dengan keinginan kita. Untuk letaknya bisa panjang pendeknya. Stiker ini juga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada teks. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan teks sesuai dengan keinginan teman-teman. Teksnya itu seperti apa? Contoh di sini teks. Oke, kita akan tambahkan kamu juga bisa. Nah, oke. Nah, untuk teks juga sama ya, bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Di sini ada banyak banget ya kalau fitur-fiturnya. Akan contohkan di sini. Nah, untuk fontnya teman-teman bisa menggunakan font-font yang sudah ada di KineMaster ini. Ini ada banyak banget ya. Atau teman-teman punya font sendiri ya, bisa pencet tombol plus yang ada di
atas itu di kanan itu bisa, atau teman-teman pakai font yang ada di tokonya KineMaster. Lagi-lagi tokonya KineMaster juga menyediakan banyak sekali font-font yang bisa teman-teman gunakan kan. Contoh nih kan yang tadi kita lihat. Nah, di tulisannya kamu juga bisa seperti ini, bisa di rubah-rubah, dibesarkan juga. Warnanya pun juga bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Animasi masuk, jadi itu masuknya itu halus. Yang kayak tadi ya, hampir sama dengan footage. Bisa memudar sesuai dengan kebutuhan. Lagi-lagi formatnya seperti apa, ya kan? Opacity itu kalau kita pengen teks kita itu jadi kayak ada bayangan-bayangannya. Jadi tingkat kepudarannya jadi watermark itu bisa jadi nih. Ya kan kayak gini biasanya biar video kita nggak gampang dicuri sama orang, biasanya kita kasih watermark ya kan di opacity itu teman-teman. Dan masih banyak lagi, ada ikhtisar, bayangan. Ikhtisar itu sama dengan fitur-fitur yang lainnya. Dan durasinya pun juga bisa dikurangin atau bisa ditambahin, ya kan, dipanjangin atau dikurangin sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa nantinya kebutuhan kita saat kita menaruh tulisan di situ. Oke. Nah, setelah tulisan ada tanda tangan ya di sini ya, atau nah ini keren. Kita bisa pakai tanda tangan di sini untuk membuat sebuah tanda tangan di sini ya, sesuai dengan mark kita atau merek kita. Contoh ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kayak gini. Ini bisa dianimasikan loh. Jadi kayak tanda tangan itu. Tapi tetap semua lapisan-lapisan ini tergantung dengan kebutuhan sesuai dengan video yang ingin teman-teman buat. Itu dia lapisan-lapisannya. Dan saya ingatkan lagi ya, tiap HP lapisannya itu berbeda-beda. Kalau di sini itu saya sudah pakai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah lapisan-lapisan namanya teman-teman. Di sini saya sudah menggunakan 5. Nah, ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, 4, dan tadi ada sound 5. Gitu. Tiap HP berbeda-beda ya teman-teman ya, nanti sesuai dengan speknya. Itu dia untuk lapisan. Oke teman-teman, kalau sekiranya sudah ya, Kak sudah nih bikin semua videonya nih sesuai dengan keinginan. Caranya itu mengekspor. Nah, di sini ada ekspor. Nah, untuk resolusinya sesuai dengan videonya ya teman-teman ya. Kalau videonya teman-teman 1080 ya 1080. Itu kalau 720 ya 720. Jadi jangan sampai itu dinaikkan. Kalau diturunin nggak apa-apa, dinaikkan aja, ya kan? Ya nggak apa-apa. Semuanya teman-teman videonya 1080 nih, pengen dikurangin kualitasnya, nggak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya sarankan itu minimal 1080 sekarang. Nggak zaman 720 itu udah 5 tahun yang lalu ya, teman-teman. Jadi 1080 sekarang, bahkan udah 4K ya. Untuk laju bingkai atau FPS sesuai dengan videonya teman-teman. Kalau saya kan 30 nih, ya udah mentok di 30 gitu. Jadi kalau teman-teman punya FPS-nya 60 atau videonya 60 itu bisa aktifin ke 60. Kan itu untuk kualitasnya. Dan di sini itu ada laju bit. Biasanya saya tinggiin aja. Dan ini jangan diotak-atik ya, bit ya, karena pastinya kalau kita ngomongin soal bitrate atau laju bit itu adalah dia beberapa aplikasi kayak di Adobe Premiere, Sony Vegas itu ada. Biasanya ini orang-orang tertentu aja yang bisa mengaktifkan atau mengotak-atik itu. Saran saya itu jangan diotak-atik karena sudah default, teman-teman. Oke. Kalau sudah, teman-teman semuanya langsung dikira sudah. Nah, di sini ada sekitar dan sisa. Sekitar itu maksudnya apa? Semuanya video ini sudah jadi ya semuanya. Total itu ada 78 GB. Padahal HP saya itu tersisa sekarang 2,26 GB. Saya sarankan ke teman-teman semuanya, sekitarnya, sisanya itu harus 2 kali lipat minimal dari sekitarnya. Contoh di sini ada semuanya video teman-teman 100 MB ya jadinya. Sisanya itu minimal harus 200 MB. Biar apa? Nanti ekspornya itu berjalan dengan lancar. Minimal 2 kali lipatnya dari hasilnya. Gitu. Kalau sudah nanti simpan sebagai video. Nah, di sini ini yang paling krusial dan paling banyak orang-orang keliru ya. Kalau pada saat kita mengekspor, jangan sampai kita disambi ya, atau kita kayak kita buka aplikasi lain kita minimize kita buka Instagram. Jangan, sebaiknya ya kayak gini aja, teman-teman pantengin terus karena akan mengganggu proses ekspor. Biasanya seperti itu. Atau bahkan jangan sampai HP-nya teman-teman terkunci. Harus benar-benar dipantengin seperti ini sampai prosesnya selesai. Itu yang biasanya menjadi salah satu gagal ekspor, atau tiba-tiba videonya di tengah-tengah itu kok gelap, kok tidak sesuai dengan
Apa yang kita lihat itu adalah faktor yang biasanya orang-orang keluhkan pada saat membuat video di HP maupun di aplikasi lainnya. Itu dia pada saat ekspor, guys. Oh iya teman-teman semuanya, kan tadi saya janjiin ya kalau seumpamanya berapa lapis ya setiap HP ya pada saat kita membuat sebuah video di KineMaster ya. Oke, pertama teman-teman ya, kalau di awal itu teman-teman buka aja tanda kayak setting di atas. Nah, ada kinerja perangkat. Di sini ada beberapa ya. HP saya mentok di 1080 adalah 6 lapisan atau 6 layer. Tiap HP berbeda-beda. Jadi langsung aja analisa kinerja perangkat. Jadi aplikasi ini akan membuat atau menganalisa kira-kira HP-nya teman-teman itu berapa lapis. Seperti itu. Kalau seumpamanya Kak, kok di HP saya 1080 cuma 1 lapis ya? Sebaiknya jangan menggunakan aplikasi KineMaster, gunakan aplikasi lain. Contoh CapCut atau VN. Kalau sudah 2 atau 3 nggak masalah. Minimal 1080 itu 3 lapisan. Itu dia teman-teman. Itu dia penjelasan KineMaster dari nol ya sampai jago nih teman-teman semuanya. Aku yakin ya abis nonton video ini teman-teman semuanya bisa jago nih. Oh ya, jika ada yang masih bertanya ya tentang KineMaster, langsung aja kita diskusi di kolom komentar yang ada di bawah. Buat teman-teman semua yang ingin videonya next itu apa, juga bisa lo langsung di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua yang masih dan ingin mendukung terus, kamu juga bisa jangan lupa untuk subscribe dan like dan share ya. Karena kita akan bahas banyak lagi soal aplikasi-aplikasi lainnya, terutama aplikasi editing. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.